Halo semua, kembali lagi di channel gua. Apakah kalian pernah melihat caption seperti ini ketika sedang membuka aplikasi sosial media, contohnya Instagram? Berdasarkan informasi yang gue dapat, ternyata fenomena ini dilakukan oleh semua pengguna sosial media untuk mendorong algoritma agar konten mereka itu selalu muncul di pencarian teratas atau FYP. Karena fenomena tadi, banyak orang bertanya-tanya, apa itu mobil Mercedes CLR GTR? Jadi di video ini, kita akan membahas sejarah dari Mercedes CLR. Slower cars see them. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. That's Peter Dumbreck at the wheel of the number 5 Mercedes. The car flew right up into the air, over the barriers, over the wire, and into the trees. Let's look at this again. Mercedes CLR tanpa GTR merupakan mobil balap yang dilombakan oleh tim Mercedes pada balapan Le Mans musim 1999. Jauh sebelum mobil ini viral karena caption yang beredar di sosmed, mobil ini udah terkenal duluan karena bisa terbang sebanyak 3 kali dalam seminggu. Kira-kira kenapa ya? Oke, semua ini dimulai di tahun 1985 ketika Mercedes akhirnya kembali lagi ke dunia balap ketahanan Le Mans sebagai penyuplai mesin untuk tim Sauber. Mereka mengembangkan mesin V8 5000cc yang dikenal dengan kode M117 untuk mobil balap Sauber C8. Tapi sayang, debut pertama Mercedes setelah vakum selama 30 tahun dari Le Mans belum membuahkan hasil akibat insiden yang terjadi di area Mulsanne Straight saat sesi latihan, sehingga mobilnya tidak bisa digunakan untuk balapan. Proyek kerjasama antara Mercedes dengan Sauber akhirnya membuahkan hasil di tahun 1989 dengan mobil balap Sauber C9 yang berhasil memenangkan Le Mans di posisi 1 dan 2. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua bagi Mercedes di balapan Le Mans. Proyek kerjasama ini akhirnya berakhir di tahun 1991 karena penurunan performa tim dari Sauber. Selain berkompetisi di Le Mans, Mercedes juga mengadu nasib di balap mobil khusus pabrikan Jerman yang dikenal sebagai DTM pada musim 1988. Mercedes melombakan mobil sedan kompaknya yaitu 190e serta versi yang lebih kencang yaitu 190e Evo 1 dan Evo 2 pada tahun 1990. Mobil ini dirancang bersama AMG sebagai pesaing utama dari BMW M3 di balapan ini. Usaha Mercedes akhirnya membuahkan hasil dengan meraih kemenangan pertama di DTM di musim 1992 bersama Klaus Ludwig. Sejak kemenangan pertamanya di DTM, Mercedes mulai mendominasi balapan ini yang kemudian memenangkan lagi musim 1994 dan 1995. Yang saat itu, balapan DTM mulai bertransformasi menjadi International Touring Car Championship atau disingkat ITC, yang dimana untuk mengekspansi pasar penonton ke luar Eropa. Namun, setelah musim 1996, balapan ITC ini akhirnya dihentikan karena kurangnya penonton dan juga biaya operasional tim yang semakin mahal. Karena hilangnya kompetisi atau area bermain untuk dimenangkan, Mercedes tuh mulai mencari lagi balapan baru untuk ditaklukkan. Mereka akhirnya mendaftar ke balapan FIA GT Championship yang merupakan rebranding dari balapan BPR Global GT Series. Seperti biasa, untuk mengikuti perlombaan kelas GT1, pabrikan harus memenuhi syarat homologasi dengan memproduksi versi jalanan dari mobil balapnya yang akan digunakan. Nah, Mercedes itu hanya memiliki waktu kurang lebih dari 4 bulan sebelum ronde pertama dari GT Championship yang dimulai pada bulan April. Mercedes bersama dengan AMG memutuskan untuk membuat mobil balap yang terinspirasi dari McLaren F1 GTR yang mereka beli secara diam-diam. Mobil ini dipilih karena menjadi mobil paling dominan di kelas GT1 saat itu. Mercedes menggunakan McLaren F1 ini sebagai kelinci percobaan dengan membongkar mobil itu yang dimana mesin bawaannya yaitu mesin BMW S70 digantikan dengan mesin M120 yang digunakan di Mercy S600 S-Class. Setelah pengetesan tertutup dengan ribuan kilometer, tahap penyesuaian dari mobil ini dilakukan dengan menggunakan basa desain dari Mercedes CLK Coupe C208. Proses ini akhirnya melahirkan Mercedes CLK GTR, sebuah mobil balap dengan mesin V12 yang memiliki kapasitas 6000cc yang mampu menghasilkan 600 tenaga kuda ke roda belakang melalui transmisi sekuensial 6 speed. Karena tenaga yang besar ini, mobil ini bisa mencapai kecepatan maksimal di angka 320 km per jam. Mercedes memproduksi 2 mobil untuk dilombakan di FIA GT Championship ini, yang dimana ronde pertamanya dilaksanakan di sirkuit Hockenheim.
Namun, salah satu mobil ini terpaksa harus DNF karena masalah pengereman setelah balapan sebanyak 5 lap. Dan mobil yang satu lagi itu berhasil finish di posisi ke-13. Hasil ini kurang memuaskan untuk debut pertamanya dari CLK GT-R. Pada ronde kedua di Silverstone, CLK GT-R mulai menunjukkan jati dirinya dengan berhasil finish di posisi podium dan juga posisi ke-13. Secara keseluruhan, CLK GT-R berhasil mendominasi musim 1997 dari FIA GT Championship dengan memenangkan 6 dari 11 balapan dan membawa pulang gelar Drivers' Championship yang dimenangkan oleh Bernd Snyder serta gelar konstruktor bagi tim Mercedes. Nah, nggak lupa versi homologasi dari CLK GT-R yang dijual ke publik dengan harga 1,5 juta euro, menjadikannya mobil produksi paling mahal di tahun 90-an. Beberapa penyesuaian untuk versi jalan raya termasuk penggunaan airbag di interior, kaca spion, sayap belakang yang menyatu dengan bodi, lalu tempat plat nomor, dan kapasitas mesinnya itu diperbesar menjadi 6.900 cc. Sisanya menggunakan teknologi yang sama seperti versi mobil balapnya. Nah, ada juga versi yang lebih kencang dari CLK GT-R standar, yaitu versi CLK Super Sport, yang memiliki kapasitas mesin lebih gede lagi, yaitu 7.300 cc. Jadi total ada 28 unit CLK GT-R versi jalanan yang telah diproduksi. Setelah kemenangan di musim 1997, Mercedes bersama CLK GT-R kembali mengikuti musim 1998 dari FIA GT Championship. Mereka berhasil memenangkan 2 balapan pembuka bersama CLK GT-R pada bulan April dan juga bulan Mei. Namun, tidak puas dengan dominasi mereka, Mercedes berencana untuk mengikuti kembali Le Mans musim 1998 sebagai penantang di kelas GT1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 7 Juni 1998. Le Mans yang merupakan kasta tertinggi dalam balap ketahanan untuk musim itu tidak masuk ke dalam kalender FIA GT Championship. Namun, bagi siapapun yang menaklukkan Le Mans, mereka akan menjadi legenda. Jadi, Mercedes hanya memiliki waktu kurang dari 1 bulan untuk mempersiapkan mobilnya untuk melintas di sirkuit De La Sarthe. Mercedes bersama AMG melakukan berbagai penyesuaian pada CLK GT-R, seperti perubahan mesin dari mesin V12 yang besar menjadi mesin V8 yang lebih kecil dengan kapasitas 5.000 cc, yang sebelumnya ini digunakan di mobil Sauber C9. Selain itu, perubahan pada desain mobil dirancang lebih pipih dan ramping untuk mencapai kecepatan tertinggi dan mengurangi hambatan saat melintas di area Mulsanne Straight. Perubahan terakhir adalah penggunaan pintu dengan model gullwing untuk memudahkan mobilitas pertukaran pembalap. Hasil dari perubahan ini melahirkan CLK LM dengan LM yang merupakan singkatan dari Le Mans. Debut pertama dari CLK LM langsung mendapatkan pole position dan juga posisi ketiga dengan catatan waktu tercepat di angka 3 menit 35,5 detik. Namun prestasi ini tidak dipertahankan sampai hari balapan karena kedua CLK LM terpaksa harus DNF karena masalah power steering. Kejadian ini sangat memalukan bagi tim Mercedes. Beberapa minggu setelah Le Mans, debut pertama CLK LM di sirkuit Hockenheim langsung mengisi posisi 1 dan juga posisi kedua. Setelah tragedi memalukan di Le Mans, CLK LM terbukti tidak terkalahkan dan berhasil memenangkan sisa balapan untuk musim 1998 dari FIA GT Championship yang kembali membawa pulang gelar juara pembalap bagi Klaus Ludwig dan juga Ricardo Zonta serta gelar konstruktor bagi tim Mercedes. Karena dominasi Mercedes sepanjang musim 1998 ditambah tingginya biaya pengembangan, rival mereka yaitu McLaren dan juga Porsche akhirnya keluar dari kejuaraan untuk musim 1999 sehingga menyisakan Mercedes saja. Kejadian ini adalah deja vu bagi Mercedes sehingga FIA akhirnya menghilangkan kelas GT1 untuk musim 1999 GT Championship dan Mercedes harus mencari lagi balapan yang baru. Nggak lupa ada versi jalanan dari CLK LM. Tapi mobil ini hanya diproduksi sebanyak 2 unit. 1 unit dijual kepada kolektor di Jepang dan 1 unit lagi digunakan sebagai kebutuhan crash test. Jadi tidak ada informasi terkait 1 unit yang dijual resmi ke kolektor Jepang ini karena mobil ini sudah berpindah tangan dari kolektor di Jepang kemudian ke rumah lelang di Prancis pada tahun 2014 sampai akhirnya mobil ini tuh berhenti di Museum Mercedes di Jerman pada tahun 2016. Memasuki tahun 1999, Mercedes mulai mencari balapan baru. Mereka memfokuskan niat untuk mengikuti Le Mans di kelas baru yaitu LMGTP. Kelas ini dibuat oleh ACO
selaku penyelenggara Le Mans sebagai respon terkait penghapusan kelas GT1 di balapan GT Championship, sehingga melarang mobil-mobil kelas GT1 untuk mengikuti Le Mans mulai musim 1999. Salah satu keuntungan aturan dari kelas LMGTP ini adalah tidak ada peraturan terkait homologasi mobil jalan raya, sehingga pabrikan bisa berfokus mengembangkan mobil balap mereka tanpa harus memikirkan aspek untuk mobil jalan rayanya. Mercedes mulai melakukan pengembangan untuk proyek mobil balap Le Mans ini sejak bulan September tahun 1998. Mereka menamai proyek ini sebagai CLR. Mereka merancang mobil ini lebih siap lagi di Le Mans, seperti desain ulang bodi mobil agar lebih ramping dan ringan. Mercedes mengklaim CLR ini lebih rendah 4 mm dibanding CLK-LM. Kemudian untuk mesinnya, masih sama seperti CLK-LM, tapi dinaikkan lagi kapasitasnya menjadi 5.700 cc. Akhirnya, 3 unit mobil CLR pun selesai dikembangkan. Mobil ini langsung diuji coba dengan ekstrim di berbagai sirkuit balap di seluruh dunia, mulai dari sirkuit California di bulan Februari, kemudian Homestead Miami di bulan Maret, dan di akhir bulan Maret di sirkuit Magny Course yang dites selama 30 jam penuh. Selama pengetesan, CLR terbukti tidak mengalami masalah sama sekali hingga akhirnya di bulan April 1999, Mercedes melakukan jumpa pers terkait program CLR yang dipamerkan di sirkuit Hockenheim. Hari besar pun tiba. Mercedes memasukkan 3 unit CLR ke dalam Le Mans untuk melakukan sesi latihan dan juga kualifikasi. Pada hari pertama kualifikasi, tepatnya hari Rabu, 3 unit CLR berhasil menduduki posisi 5, 6, dan ke-8. Keesokan harinya, di hari kedua kualifikasi, CLR nomor 4 yang dikendarai oleh Mark Webber tiba-tiba bagian depannya terlempar ke udara dan akhirnya terbalik ketika mencoba menyalip mobil Audi yang ada di depannya. Kejadian ini tidak terekam oleh kamera televisi, sehingga Mercedes pada awalnya tidak percaya terkait kecelakaan ini. Nah, setelah insiden ini, hebatnya ACO itu masih mengizinkan Mercedes untuk tetap ikut balapan dan mereka memperbaiki mobil Webber dengan sasis cadangan di hari Jumat. Keesokan harinya, di hari Sabtu pagi, ketika sesi pemanasan dimulai, lagi dan lagi, mobil Webber ketika sedang membuntuti 2 rekannya di Mulsanne Straight, mobilnya itu terangkat lagi ke udara dan akhirnya terlempar hingga menghantam aspal lagi. Namun kali ini, kejadian mengerikan tadi terekam oleh kamera sehingga membuat penonton Le Mans saat itu shock. Hebatnya, Mark Webber itu masih dikasih kesempatan kedua setelah insiden yang mengerikan tadi. Mercedes akhirnya memutuskan untuk menarik CLR nomor 4 karena tidak akan sempat untuk diperbaiki dengan waktu yang tersisa menuju balapan. Akibat dari kejadian ini, kepala teknis dari Mercedes yaitu Norbert Haug berkonsultasi dengan Adrian Newey yang saat itu menjabat sebagai kepala aerodinamika di tim McLaren F1. Newey menyarankan untuk menambahkan winglet di bagian depan untuk menambah downforce, sehingga Mercedes tuh harus mengorbankan kecepatan tinggi dari CLR itu. Mercedes pun mengikuti saran dari Newey dengan menambahkan winglet dan mengatur 2 suspensi belakang agar lebih keras dari 2 CLR yang tersisa untuk mencegah kecelakaan itu terjadi lagi. Mereka juga menyarankan kepada para pembalap untuk menjaga jarak dengan mobil di depan. Balapan Le Mans pun dimulai. 2 CLR yang tersisa start dari posisi keempat dan ke-7. Tidak ada insiden di awal balapan, sampai di lap ke-76 atau 5 jam setelah balapan, CLR nomor 5 yang dikemudikan oleh Peter Dambrek tiba-tiba terangkat lagi ketika sedang menyalip Toyota di depannya. Kejadian ini disaksikan langsung oleh 250.000 penonton yang hadir dan disiarkan kejutan penggemar Le Mans di seluruh dunia. Mobil Dambrek melakukan atraksi aerobatik hingga akhirnya mendarat di pepohonan di luar lintasan. Slower cars see them. Here we go. Oh my God, the Mercedes has taken off. That's Peter Dumbrek at the wheel of the number 5 Mercedes. The car flew right up into the air, over the barriers, over the wire, and into the trees. Let's look at this again. Kejadian ini menampilkan mobil Dambrek yang sudah ditembus oleh dahan pohon yang merusak bagian kokpit dan juga tangki bahan bakarnya. Syukurlah Peter Dambrek masih selamat dari insiden mengerikan ini. Akibat kecelakaan yang ketiga kalinya ini, Mercedes pun akhirnya memberhentikan CLR nomor 6 dan menarik diri dari Le Mans sejak insiden tersebut dan tidak pernah kembali lagi. Lantas, apa yang menyebabkan kecelakaan ini? Apakah Mercedes membuat kesalahan? Orang-orang yang terlibat dalam proyek CLR ini merupakan profesional dengan pengalaman puluhan tahun di dunia balap. Berdasarkan penyelidikan, penyebab terbangnya Mercedes adalah karena kesalahan aerodinamika mobil. Bagian wheelbase yang sangat pendek dengan overhang yang panjang membuat mobil sangat sensitif terhadap perubahan aliran udara. Mercedes memang merancang CLR ini agar bisa meluncur dengan mulus di aliran udara. Mereka menggunakan teori ground effect untuk menciptakan downforce yang dihasilkan dari diffuser depan dan belakang agar mobil itu tetap menempel pada aspal di kecepatan tinggi. Mercedes memilih untuk tidak menggunakan downforce dari bagian atas mobil untuk mengurangi drag dan mencapai kecepatan tertinggi. Namun, karakter sirkuit yang memiliki elevasi yang berubah-ubah
seperti di Mulsanne Strike, serta efek DTL dari mobil di depannya menyebabkan gangguan dari aliran udara yang buat mobil tuh jadi tidak stabil dan akhirnya terangkat ke udara. Karena insiden mengerikan ini, ACO akhirnya menentukan panjang dari overhang yang diizinkan dan mengurangi ketinggian di bukit pada Mulsanne Strike sejauh 8 meter. Tapi bagaimanapun juga, Mercedes telah menciptakan 3 mobil balap paling ikonik dengan kemampuan inovasinya yang luar biasa di tahun 90-an. Dengan segudang prestasi yang mereka raih, CLK GTR, CLK LM, dan juga CLR telah menjadi legenda dalam sejarah balap mobil yang menunjukkan dedikasi dan keunggulan Mercedes dalam dunia motorsport. Jadi sampai di situ untuk video kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.